Ya. Benar rezeki kayak gitu loh. Terus kayak kurang serap. Ya ibaratnya begini, kalau kita Ntar dulu bang. Oke, kembali lagi dengan Bang Tora, Lulu, sama si Bang Pasca, teman gue yang satu ini yang kali ini keren lah. Kali ini gue gak akan bahas nih bang, bahas tentang kehidupan asmara sama rumah tangga kali ya. Sebenarnya menurut kalian nih ya, ada orang yang ngeluh waktu gua berumah tangga, gua bakalan lebih banyak pengeluaran lah, banyak pikiran dan lebih pusing. Menurut lu pada enakan mana? Bakalan enakan kehidupan lu masih lajang atau udah berumah tangga? Nih yang jomblo kali ya. Yang belum berumah tangga dulu. Kalau cowok yang berumah tangga dulu dong. Yang berumah tangga dulu dong. Oh, yang lebih dituakan atau Ya kita menghormati yang lebih dewasa? ya lebih dewasa. Gimana bang? Enakan udah berumah tangga atau sebelum berumah tangga? Dari kacamata mana dulu nih? Waktu. Kacamata saya. Kalau bicara waktu, enakan Udah. saat belum berumah tangga. Bebas. Bebas ya. Bebas. Tapi menurut gua gak bebas-bebas juga sih bang. Apalagi kalau udah pacaran. Apalagi Bebas. pacarnya ini apa namanya? Posesif. Krik 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 krik. Siapa ya? Ada nih orang panggil. Kalau dari sisi waktu memang lebih bebas itu, lebih enak itu di saat belum berumah tangga. Belum berumah tangga ya. Ya. Tapi kalau dari segi identitas, Identitas ya kalau sudah berumah tangga tuh kayaknya bisa dibilang udah sukses lah. udah sukses ya. Ya. Walaupun sebenarnya belum sukses gitu. Dari segi apa dulu suksesnya itu kan? Segi ekonomi. Ya. Menurut lu, pandangan lu kalau Nah. udah nikah sukses itu gimana sih menurut lu? Sukses dalam Pandangan lu? pandangan gue itu kalau sudah menikah ya. Ya semuanya lah, ikut Ya. semuanya. Sukses itu kalau dari kacamata pernikahan itu ibaratnya satu, gue udah laku. Udah laku dalam Sukses. artian udah Ya. beristri gitu Ya. ya. Nah, Kedua, apalagi kalau yang sudah dikaruniakan keturunan, keturunan, sukses. sukses. Terus apabila misalnya keturunannya itu sesuai dengan target, sudah ada perempuannya, sudah ada laki-lakinya, anaknya gitu ya, Nah, sukses. manjur. Nah, ekonomi yang belum sukses. Ekonomi. Nggak tawa. Tawa. Maaf. Ah. Jadi kalau Ekonomi, gambaran lu ekonomi itu kalau di berkeluarga itu patokannya itu sukses di pandangan lu gimana? Oke, kalau untuk parameter kesuksesan ekonomi dalam suatu rumah tangga itu apabila ya kan namanya kan sudah berumah tangga. Ya puji Tuhan sudah ada rumah, tapi kalau bicara Kredit? krik ya rumah udah ada walaupun Pikiran aku. kredit. Oke. Tapi kalau buat gua belum bisa sukses dari segi ekonomi di dalam rumah tangga itu. Gua belum punya kendaraan yaitu mobil. Mobil. Ya, terus anak gua itu sampai sekarang sebelumnya niat gua tuh mau sejak dini itu udah masuk playgroup, Ah, cuman karena keadaan ekonomi belum bisa masuk playgroup. oke. Oke, terus gua kan sama istri kerja, Ah, harusnya kan namanya kerja itu ada babysitter. ah. Babysitter atau babysitter? Sitter ya, babysitter. 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 Sister itu saudara perempuan lu. Iya, Iya. babysitter. Babysitter ya. Ya, namun belum bisa, masih Belum bisa. masih melibatkan anggota keluarga untuk menjaga anak gua. Oh, gitu. Gua nggak setuju. Oke, tunggu ada waktunya. Oh, ada kenapa, Bang? Oh, ya udah. Lanjut. Tunggu. Lanjut. Ntar, ada Bang Tora. waktunya. Saudara Bung Tora. Ya, tapi ya puji Tuhannya kalau dari segi kebutuhan rumah tangga, makan, ya kan, minum, terus sandang pangan ya, tercukupi begitu. Nah, tapi kalau hal-hal yang kayak tadi yang gue sebutin tadi, belum punya mobil, pendidikan anak gue belum
kayak tadi yang gue udah sebutin tuh. Jadi kayaknya ada yang kurang, kayaknya gue tuh belum merasa sukses di situ gitu. Oke, berarti kurangnya itu cuman di rumah belum selesai. Ya rumah masih tinggalnya. cicilan, dari Mobil. umur gue yang segini rumah masih cicilan, Berapa mobil belum umurnya, punya. Bang? Hah? Berapa umurnya, Bang? 25 tambah 10. Oh iya. Mudah kok. Dewasa ya, Dewasa, Oke. bukan tua. Tua Dewasa. itu kalau udah umur 50. Oh iya, iya. Matang lah ya, matang. Belum busuk ya. Kalau busuk itu kalau udah di kuburan. Busuk. Oh iya, iya. Baiklah. Ya seperti itu. Kalau seorang Jadi wanita kalau karir, saya Nggak Udah, apa-apa, apa-apa. lanjutin aja. nanti semua podcast ini waktunya semua buat apa? sabar, nggak usah kesal, Iya iya. nggak usah kesal. Kalau di wanita karir, Aduh, nggak ada. Kenapa? Tante Lulu. Anjing. Bukan Tante ya? bukan Pak Luluk ya, Bukan. Allah. Aku nggak pakai kak. Lulu atau Kak Lulu? nggak pakai Kak, Oh, Dulu. Lulu aja. Iya. nggak pakai Kak. Dulu. Lulu. Ya. Lulu. Nah, Sukses itu menurut lu yang sekarang itu lu belum menikah kan? Belum. lo cerita lo. Nih jilbabnya benerin dulu lo. Oh iya, astagfirullahaladzim, Mak. Ya Allah, mau mati kali air. Apa? Saya minum ya. Pandangan lu bisa Pak? Udah sih. Mau makan sama gelasnya juga nggak apa-apa Pak? Gratis. Kalau di pandangan lu sukses itu menurut lu gimana? Sukses. Iya. Sukses itu ketika gue sudah mencapai ya tujuan gue, apa yang Apa? gue impikan gitu. Mencapai semua tujuan gue gitu. Apa tujuan lu? Atau nikah, pengen Nikah yang ya. pasti gue pengen kerja sampai gue nggak kuat kerja. Bukannya lu udah kerja? Ya maksudnya kerja terus gitu tuh. Gitu Oh, loh. kerja terus. Apa ya, yang penting gue punya penghasilan sendiri, entah itu dari usaha, dari kerja, itu salah satu cita-citanya sih. Kalau menurut gue gitu. Yang belum kesampaian apa aja? Yang belum kesampaian, gue belum menikah, itu satu. Terus sama gue belum apa, keuangan gue belum stabil gitu. Stabil ya. Kuliah gue belum lulus, Oh, lu masih kuliah ya? masih. Tapi lu keren lah, udah kerja sambil kuliah. Kalau di ini nih ditanya, lu lebih sukaan pekerja atau pebisnis? Bekerja apa berbisnis? Nah, Untuk itu apa nih? Untuk diri sendiri? Iya, untuk lu, masa untuk Mang Pasca? Kalau gue Sakit, Ya. udah suntik. orangnya sesuai keadaan sih, sakit apa? Nah, Sesuai keadaan maksudnya? Bukan sesuai keadaan, maksudnya gue tuh suka nyoba hal-hal baru. Sampai detik ini gue belum nemuin tempat yang mana gue cocok gitu. Belum Jadi, lu belum lebih- bisa nentuin gue lebih milih bisnis atau orang kantoran gitu, belum bisa. Gak ada amazingnya hidup aku. biasa aja ya. Nah, iya aja ya. Gak kayak Kalau rencana lu kalau udah mau nikah, udah nikah, lu mau punya anak berapa? gue punya anak. 12. Malah gue rencananya gak mau punya anak sebenarnya. Wow. Kenapa lu? Tapi banyak Banyak zaman orang kayak sekarang gitu. itu Oke. yang enggak Banyak milenial sekarang yang kadang gue mau nikah hidup bareng sama pasangan gue, cuma udahlah gue sampai mati sama pasangan gue gitu, nggak mau ada anak. Mungkin banyak pertimbangan mereka kayak nggak apa sih namanya, mereka nggak mau mikirin tentang pendidikan anak atau apa. Mungkin orang lain nganggapnya anak itu anugerah kali ya. kalau lu sendiri. Kalau gue sih mau punya anak, tapi nanti aja gitu. Kalau gue nikah, kan gue nikah Bedain antara tidak mau atau nanti. nanti kayaknya Nanti ya, bukannya nggak mau ya. nggak mau. Menurut lu yang paling ideal kan lu kayak milenial sekarang lah ya. Iya, terus. Lu nggak mau milenial? Mau, Apa lu udah kolonial? Aku anaknya milenial banget, cuma kalau main sama yang kolonial ya ayo. Oh gitu ya. Kayak yang samping lu ya. Iya. Siapa? Oh enggak, ini mah. Milenial juga. Iya. Di angka umur berapa yang cocok punya anak? Walaupun lu udah nikah gitu, atau lu setelah nikah berapa tahun dulu biar punya anak? 2 tahun setelah menikah. 2 tahun setelah menikah. Itu kira-kira kisaran umur berapa? Berapa ya? Gue sekarang udah 21, belum nikah. Hah? 21 menikah itu bukannya nikah muda? Iya sih. Emang berapa sih rata-rata?
ngikutin kayak orang-orang. Oh iya, Lu maunya nikah berapa? Umur berapa? gue gak ada target gue mau nikah kapan. Tapi lu umur 21 sekarang. Sekarang gue umur 21. Tapi apa namanya, di benak lu itu gue pengennya nikah umur segini nih. Gak ada. Gak ada. Berjalan aja gitu ya. Jalan aja. Kalau ada yang mau melamar lu besok, Ya kalau gue cocok sama dia ya ayo. ayo ya. Ayo. Ini sebenarnya dia udah ngajak, cuma guanya gak Saya mau. nggak setuju. Waduh, ditolak. Saya nggak setuju. Oke. Kenapa? Yang pertama, gua nggak setuju dengan lu dulu. Gua mau komentar dulu. Kenapa, Bang? Anak itu nggak boleh ditunda. Kalau lu ya. Jadi kalau prinsip gua, seseorang itu kan boleh berpendapat, Iya. rencanakan, kemudian di Iya. planning. Kan kita nggak tahu maksudnya itu planning yang tidak terduga. Contohnya begini, Iya. gua mau planning bikin anak di umur sekian, tapi kenyataannya kan bisa jadi di saat itu dia punya anak, bisa jadi enggak. Banyak kok teman-teman kita yang susah punya anak juga. Ketika lu planning kan dalam tingkat keberhasilannya juga tidak 100% seperti itu. Beda dengan ketika lu gua mau nikah di umur segini, ya itu udah pasti tercapai gitu. Tapi ketika punya anak itu kan ibaratnya kan hoki-hokian gitu ya, Ya, kalau ya. lu punya anak, kalau enggak ya gimana. Terus mundur lagi. Ya. Itu kan ibaratnya kan itu regenerasi. Ya, Tapi itu terserah. ya. Gue potong sedikit bentar. Ya, lanjut. Potong sedikit bentar. Itu Gua ada. harus Dan terkadang mitosnya kalau menunda-nunda keturunan, mitosnya nih bisa nggak dapat anak selamanya. Nah, gua setuju Mitosnya itu. gitu. Tapi kan banyak sekarang Bang yang program gitu. Gua nanti 1 tahun lagi baru punya anak. Banyak kok ya. Banyak alat-alat kontrasepsi. Ya betul, Iya. seperti Bung Pasta bilang tadi, kalau sekedar planning nggak apa-apa. Planning ya. Nah, Tapi ketika planning itu meleset, jangan merasa menyesal, jangan merasa bersalah Iya. gitu loh. Banyak orang yang sudah memplanningkan 2 tahun lagi mau dapat anak, misalnya kan sedikit kita dengar wah kebablasan. Gue nggak terima nih anak lahir, orang planning gue 2 tahun, jangan sampai. Itu jangan begitu, atau gue juga gak setuju begitu. Nah, ada yang kayak gitu. jadi maksud lu jelasin dulu. Yang maksud lu 2 tahun itu Maksud gimana? gue, kan kata lu target nih. Ah. Gue mau punya anak kapan setelah menikah? Ya Ya. kalau target gue, rencana gue ya gue maunya nikmatin dulu. Ngilang. Mana orang? Gimana? Ya maksud gue, kan lu tadi nanya Iya. rencana gue. Rencana ya berarti ya. Iya, target lu nih mau punya anak kapan setelah menikah, ya kan? Gitu Ya, kan. tapi sebenarnya kalau seandainya itu lu menikah langsung dikasih anak juga gak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Cuma kan kalau target namanya target, Ya. namanya rencana, gue maunya nikmatin dulu sama laki gue. Iya. Wah, Setahun 2 tahun, ntar kalau kita tapi ternyata baru 1 tahun setengah udah punya anak, ya Ya. udah. Jangan Gua merasa nggak setuju. bersalah. Gua nggak setuju. kenapa? Kalau Kenapa lu? berbicara target berarti ada aksi untuk mencapai target tersebut. Contoh misalnya gue punya target mengumpulkan duit 1 juta bulan ini. Gue pasti ada aksi untuk mencapai target gue. Gak mungkin ketika gue ada niat terus tiba-tiba ada aksi, nggak mungkin. Kalau lu ada target, gue punya rencana anak di umur sekian, berarti ada aksi. Aksi dalam artian lu pakai kontrasepsi, mohon maaf segala macamnya. Apa lu mau pakai Nah, kontrasepsi? kalau ada target pasti ada aksi untuk mencapai itu. Nggak mungkin tiba-tiba target itu nggak ada aksi, nggak mungkin. Ya pasti lah. Nah, berarti mencapai target lu itu ya aksinya dengan tadi lu pakai kontrasepsi dengan yang lain secara biologis, di mana lu nggak bisa punya anak dong berarti kayak gitu. Buang di luar gitu. Apa sih itu? Nggak tahu, buang sampah keluar. Oh, gitu. Bener nggak Apa gua? lu ini Iya. pakai kontrasepsi gitu? Ya KB gitu misalkan kontrasepsi atau alat ya itulah kontrasepsi lainnya. Ah. Cuma itu memang, tapi kan itu emang itu diadakan karena memang buat rencana kan, buat rencanain kita. Nah, maksud gua sama Bang Tora itu adalah ada sebuah planning rencana yang baratnya itu kita bisa prediksi 100% bakal berhasil meskipun 90% lah ya, 90%. Ada 80%, ada 70%, ada 50%. Nah, maksud gua kalau dalam memplanning anak ini takarannya itu ibaratnya 50-50, 50%. Kenapa? Ada rencana Tuhan, andilnya itu cukup besar. Ketika lu planning pekerjaan, targetnya itu 90%, aksi lu lebih besar di sana. Tapi kalau untuk anak itu seperti yang gue bilang sama Bang Tora, ada faktor lain mempengaruhi. Kayak misalnya tingkat kesuburan lu, tingkat kesuburan suami. Lu planning sebagus apapun kan, tapi kalau belum dikasih kan ibaratnya tingkat lu mencapai target itu susah gitu. Maksudnya kalau lu mau nikah nih di umur 30 nih, lu pakai kontrasepsi segala macem. Terus tiba-tiba di umur 35 dan gue pengen punya anak, ternyata tingkat kesuburan lu
atau KB lah ya. Iya. Kalau Susah lagi suburnya itu. iya, kayaknya katanya kemungkinan untuk punya anak lagi itu bakalan apa namanya berkurang gitu. Menurut lu gimana? Gue belum nyampe sebelum anak sebenarnya. Ya kan berani lu milenial, maksud lu masih tetap ya emang gue pengennya kayak gitu sih, kayak gitu atau gimana? Gue kan sekarang belum ngerti apa-apa ya. Gue juga belum apa survei terlalu dalam tentang hal itu. Ya yang gue tahu pakai kontrasepsi untuk menunda kehamilan. Bukan menunda ya? Apa sih dia tuh lebih Ya. merencanakan apa menunda? Nah, kita bahas di belakang aja. Oh iya. Menunda sih. Menunda ya, lebih ke menunda. Ya, ya bisa. Itu bisa jadi emang salah satu pilihan. Meskipun gua belum menikah bang, tapi mungkin gua ada Ya. maksudnya cerita-cerita. Nggak setuju. Kenapa? Tapi sebenarnya gue juga ini sih ada Pindah rencana tempat kayak dulu, si Luffy capek. juga sih. Maksudnya gue nggak, kalau dalam pikiran gue ya, kalau menurut gue yang sekarang nih, nggak tahu nanti kalau menikah langsung punya anak itu, Kaget. sek aja gitu. Tunggu Kaget. dulu. Ini belum kebagian. Lu ntar nih. Apa tuh? Moderator, dia moderator. Karni Ilyas bang. Iya. Dia Karni Ilyas. Ayo udah, ya udah. Menurut lu bang? Gak setuju. Yang mana? Ayah, yang statement lu gua gak setuju. Pokoknya gua gak setuju aja. Ya udah deh. Gak setuju. Enggak bener lu. Jadi kayak gini lu. Anak itu rezeki. Kalau lu tunda berarti lu menang rezeki. Ya. Menang rezeki kayak gitu loh. Terus kayak kurang serap. Ya ibaratnya begini. Kalau kita Lihat dulu bang. Kan kata dia itu anak itu rezeki. Kalau definisi anak itu menurut lu apa? Rezeki atau anugerah atau memang cuma titipan atau gimana? Anugerah, titipan, rezeki semuanya tergantung dalam anak. Ya lu Ya gue menurut lu. begitu. tapi rata-rata gua gak setuju. Rata-rata orang Indonesia ngomong, aduh gua nyesel punya anak kayak lu. Bener Itu nggak? mah nggak mau aja kali, mah gue mah enggak. Gua gak setuju. Selama ini gua dibilang gitu sama mama gua. Anugerah apaan gua dibilang begituan kan? Anugerah yang terindah. Iya kan? Anugerah yang terburuk kalau Oh, dia. Gua dibanding-bandingin mulu sama anak tetangga. No, lihat si Oh, iya. Ricky anak tetangga Oh, iya, udah itu jadi dulu. orang. Lah gua itu baru ntar jadi kita bahas. orang. Itu ntar kita. Kalau diri lu sendiri nih, Iya. kenapa lu yang udah dewasa, udah mateng, umur udah ya gitu lah ya, Oh, udah oke. Ini Hai, ini. gitu. Kenapa lu masih sekarang itu belum Masih sendiri? Iya, masih sendiri. Nah, ini. Apa karena kan banyak milenial sekarang? Kenapa? Nah, itu. Banyak milenial sekarang itu umur 30 itu masih bebas gitu. Ah, Apalagi kalau cowok nggak terlalu dipaksakan. Apa? Gimana? Kalau itu tuh sama kayak kita itu debat antara mana duluan telur, mana ayam, gak ada habisnya kan. Oke. Kalau Lanjut jawab dulu. menurut pandangan lu bang, Menurut pandangan gue begini, sebenarnya gue tahu gitu ya, cuma belum ketemu aja. Ya, ya, ya. Simpel jawabannya gue mah. Ya. Kalau yang bagian itu ya, bukan masalah gue pengen nikah di umur. Kata lu kalau besok gue nikah ada yang lamar nikah, nah gue juga. ya udah, lamar aja. Ya udah sama. Ya udah. Lamar aja, apalagi. Susah, gue udah tahu bang. Oh. Jangan yang lu tahu lagi. Oke. Yang masih penuh misteri ya. Iya gitu. Jadi penasaran kan? Lama lagi dong pengenalannya kalau kayak gitu. Enggak. Iya. Langsung ini Enggak dia dong. apa istilahnya tuh? Apa? Apa? Langsung SPOK. Enggak. Apa sih? Ya Negara, tahu, ya negara. gue tahu lu mau ngomong Kutub apa. Utara, Ya. Thailand Selatan. Ta'aruf ya? Indonesia. Taruh. Taruh. Kan lagi ngetren tuh taruh. Taruh tuh lagi ngetren. Oh iya, sepertiga malam gitu. Sebenarnya begini, Apa lu setengah malam? gua Islam. Ah. Tapi sebenarnya kita bukan berbicara agama. nanti. Iya, iya. benar, Iya, benar. iya, enggak. Tapi untuk konsep ta'aruf sendiri mungkin banyak yang disalahartikan karena gua nggak setuju dengan konsep ta'aruf yang sekarang bukan sekarang sih, ada yang berkembang di lingkungan masyarakat di mana kalau ta'aruf itu langsung lamar dia, ketemu sama orang tuanya tanpa mengenali dia. Nah, kalau menurut gua konsep ta'aruf itu nggak kayak gitu. Ya udah nggak usah melebar langsung. Oke, udah. Aku Aku challenge kayaknya system. Oke. Rentan itu bang. Ya, Rentan itu ya. langsung aja. Prinsip Oke. lo jadi bagaimana? Kenapa prinsip lu kalau sukses di lu yang sekarang itu gimana? Oh, sukses. masih apa namanya? Masih sendiri lah. Nah, ini Nggak setuju? belum. Belum. Ah, Kalau Keren, menurut udah. gua, kalau tadi Lulu punya konsep sukses sendiri, Bang Tora punya konsep sukses sendiri. Kalau Kalau menurut lu? gua, Ah, pahami dulu
konsep kita dibentuk di dunia ini buat apa? Berbuat Kalau baik. konsepnya sudah terbentuk, kita udah tahu, kita udah capai tujuan itu, maka menurut gua itu udah sukses. Nggak perlu kaya, nggak perlu. Tujuan Oke. kita di sini buat apa? Tujuan hidup lu apa? Nah itu. Apa tujuan Apa hidup lu? tujuan hidup lu? Ayo. Apa? Berbuat baik. Nah, menurut gua begini. Tujuan hidup lu apa? Ya. Kalau menurut gua begini, kita di dunia ini nggak. Banyak memberi. Gua juga bingung nih. Gua sok-sokan doang. Tanggung jawab lu. Menurut gua gini loh. Apaan? Tanggung jawab. Bantu lah, Iya. Tanggung jawab Kita lu. di dunia ini bermain coba. Tanggung jawab lu. Ayo. Kalau Ngapain? Ya Ayo. itu. Lu Ya. ngapain? Apa ya? Gua dosa mulu Tanggung sih. jawab lu. Gua dosa mulu. Sama dong. Ah jadi gini. Apa? Kalau menurut gua kita hidup itu tujuannya apa? Kenapa kita diciptakan? Nah, Kenapa? Kenapa? Ngapa? Apa coba? Jadi begini. Dulu itu diceritakan sama dulu itu kan Cocok. sebenarnya kalau apa? Ya jadi begini. lu ngomong apa sih? Iya, gua cerita. Jadi gini. Kalau menurut gua konsep hidup di dunia ini bukan sekedar berbuat baik. Ya. Beda. Ya. Bukan sekedar berbuat baik. Kalau lu berbuat- pandangan lu sebagai cowok, apa setengah cowok, apa cewek atau gimana? Atau milenial? Pandangan lu sebagai Secara universal pasti dia. terhadap apa nih? terhadap kesuksesan dong. Terhadap kesuksesan gue lebih melihat secara milenial dan Diri lu yang apa? Diri lu yang milenial, apa diri lu yang setengah kemaju, atau diri lu yang kecowokan cowok sejati atau gimana? Pertanyaan lu jangan bikin dia bingung. Pokoknya Bingung sesuai gua, dengan sumpah. pribadi dia. Bingung. Sesuai dengan pribadi dia, kesuksesan itu seperti apa? Itu aja. Udah, apa? Oke, Nah, apa? kalau menurut gue gini, konsep kita hidup di dunia ini kalau Apa menurut gue kita adalah mau dalam berproses, Korea aja? tumbuh. 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 Lu udah tumbuh. Kalau menurut gue seseorang itu udah tumbuh aja dalam artian bukan secara fisik ya. Oke. Pola pikir kalau menurut gue itu dia udah berhasil. Kalau di lu. Kalau di gua, jadi meskipun dia Setuju. tetap miskin, Anjir. tapi dia sudah Gua beneran berprogres. kaget. Entah itu dari pola pemikiran, kalau menurut gua dia sudah berhasil. Sukses kalau menurut gua. Karena tujuan itulah kita hidup di atas dunia ini. Begini, kalau Itu menurut lu lebih condong ke materi atau gaya hidup? nah atau itu dampak, kebebasan? itu dampak. Contoh nih si Lulu, dia belum ngerti apa-apa. Tiba-tiba dia udah berproses nih. Gua harus manajemen uang gua dulu, gua harus kaya, gua harus menikah di tahun segini. Itu akan bertumbuh. Ketika dia nanti kaya, itu adalah hasil, bukan sukses. Bukan sukses sebagai tujuan, tapi Apa sebagai dia hasil. bingung, bagi apa? Tapi sebagai hasil. Kalau menurut gua, jadi dulu berprinsip ya, gua harus mengatur pola keuangan gua agar gua kaya. Kan udah bertumbuh proses pemikirannya. Kalau menurut gua dia udah sukses. Kalaupun dia nanti kaya, berarti itu adalah hasil. Hasil berarti dia udah kaya nih. Bukan berarti gua harus kaya, berarti gua udah berhasil. Kalau menurut gua, kalau udah berubah pola pemikirannya, dia udah sukses. Kaya, kemudian tajir, terkenal seperti Gua Bang tahu Tora. maksud Menurut lu gua itu tahu. wawasan Lu atau lebih apa? ke pengembangan diri. That's right, my brother. Pengembangan I got a diri. point. Menurut lu itu selaras sama ini enggak? Sama wawasan atau gimana? Salah satunya wawasan. Seperti Wawasan. Bang Tora lebih tepatnya itu pengembangan diri. Ada Semua bawa sini wawasan, semua. ada sifat, Ya. ada Hilang, karakter. hilang, Apa Ada, nih? hilang. Hilang. Ntar diedit. Ting, hilang. Maaf ya. Ayo. Saya bagian ini dulu. Ya, hilang. Ini door prize ya? Iya. Dapat hadiah. Dapat hadiah. Sponsor dari Pak Etos. Serius, Pointos. Pointos. Emang iya? Enggak kan? Apa-apaan sih lu? Nggak enak Terus ntar. ini nyalainnya pakai apa kan? Yang lainnya ini nih. Maaf ya. Pakai obor. Hilang lagi. Mana? Hilang. Kaget anjir gua. Belum. Itu ada korek A. Ini kalau udah kayak begini nih, editornya harus handal nih. Editor harus santai. Iya. Bicara kemana-mana Pak, bahaya ini Pak. Apa sih? Itu korek banyak lu ngapain capek-capek di meja. Iya. Terus, Ada dulu. saya mah orangnya nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Ntar diedit. Iya itu di situ asap. Asapnya nanti jadi Hello Kitty Pak. Jadi jin. Jadi apa? 1 jam lagi wallahi bapak gue nelponin ta.
Oke. Sampai mana tuh? Ya. Bang, Pengembangan diri. pengembangan diri ya? Jadi menurut Pasca itu kesuksesan itu pengembangan diri. Ya. Betul. Menurut lu itu kesuksesan itu, lu bilang tadi kan apa namanya? Pengembangan diri. Pertumbuhan dari pemikiran kan? Itu ditunjang dari Pengembangan diri sih, pengembangan diri ya. Itu menurut lu patokannya dari kuliah kah atau wawasan keliling dunia kah atau apa? Pengalaman hidup sih. Pengalaman hidup ya ini dong, harus pengalaman hidup kan panjang selama kita hidup. Ya, Nggak, lu dulu. Lu dulu nggak apa-apa. Nggak. Nggak apa-apa. Kalau menurut gue seperti ini Lus, nggak harus diukur dari Ya, tidak ada ukuran. tidak ada ukurannya. Betul. Ekonomi tidak ada ukurannya, pendidikan tidak ada ukurannya, kemudian sifat karakter tidak ada ukurannya. Yang ada ukurannya ada seperti ini. Siapa lawan lu nih? Kayak contoh kayak gini nih, yang kayak merokok kayak gini aja lah contohnya. Kita layak apa tidak? Itu adalah sebuah proses pengembang pola pikiran. Kalau cocok, ya berarti kalau menurut gua di lingkungan kita menerima netizen menerima, kita sudah bertumbuh berproses. Tapi kalau tidak, berarti kita dewasa untuk tidak merokok. Ya. Itu kan adalah proses menahan diri. Proses menahan diri dalam artian mengembangkan diri tadi, sifat, karakter, pendidikan, pola pikir. Ya. Kalau menurut gua gitu, itu aja udah tumbuh, udah sukses kalau menurut gua. Jadi patokan sukses di lu yang sekarang itu Pengembangan diri lebih tepatnya. pengembangan diri ya. Oke. Gue sih setengah setuju. Kalau tentang harta itu berarti nggak Itu ada dampak, ini. itu dampak. Dampaknya. Sama kayak kita bikin YouTube. Kalau kita bikin YouTube untuk subscriber, sampai mati kita akan bingung ini subscriber apa, netizen kemauannya apa. Tapi kalau kita upload karya terus secara terus menerus, dapat subscriber, dapat viewers, ya itu adalah hadiah kalau menurut gua. Tergantung Ya. fokusnya yang mana. Mantap. Ya, itu gift dari yang Maha Kuasa. Kenapa lu juga bilang itu tadi? Nah, Waktu lu bilang sukses. kan ini versi yang rumah Oh tangga. iya benar. Ah, cemana kau pecahkan nanti kepala kau. Oke bang. Oke.